Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar masyarakat kita cukup kaget, bahkan kemudian galau melihat masa depan politik Indonesia pasca deklarasi duet Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres pada awal September lalu di Surabaya. Ada yang mengatakan setelah itu dunia politik gonjang-ganjing. Ada pula yang mengatakan telah terjadi gempa bumi politik, plot twist, dan lain sebagainya. Ada kesan kuat dunia politik kita jadi ruwet atau semerawut. Makin membingungkan, itu kata mereka. Kami berpendapat lain, justru makin terang benderang. Sejelas siang bolong di musim kemarau yang kebetulan tidak berawan. Arah politik jadi jelas tanpa ambiguitas dan menjadi sepenuhnya transparan. Mungkin banyak yang tidak sadar bahwa ada dua tokoh asuhan oligarki yang telah membuat persekongkolan dengan meluncurkan pencalonan presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kami khawatir dua tokoh ini sedang mengatur proses pembusukan agar Anies dan Muhaimin bisa dibenamkan dalam rawa-rawa politik yang kotor dan berbau tidak sedap. Duet Anies Muhaimin perlu dilenyapkan dalam percaturan Pilpres 2024. Inilah target mereka yang sesungguhnya. Kami menyayangkan mengapa Anies dan Muhaimin nampak bersukacita, padahal sedang masuk ke jebakan Batman, termasuk jebakan pelanduk mencuri mentimun. Apapun namanya, jebakan ya tetap jebakan. Begitu masuk perangkap, biasanya sulit untuk keluar. Di tataran lain, berdasarkan informasi yang kami miliki bahwa kasus kardus durian dinyatakan belum pernah ditutup. Jadi bisa dibuka kapan saja. Misalnya kasus kardus durian segera dibuka sesuai kebutuhan politik. Mungkin saja skandal korupsi kasus kardus durian ini dalam tempo dekat akan dibuka kembali. Nampaknya kemungkinan ini cukup iminen menjadi ancaman yang menghantui Caimin. Semasa kepemimpinan Jokowi, hukum diletakkan jauh di bawah politik, sehingga dapat dikatakan politisasi hukum telah menjadi new normal. Sesuatu yang abnormal akhirnya lewat proses yang lumayan panjang jadi new normal. Kami berpendapat mustahil Jokowi ingin melihat Anies mendapat tiket untuk ikut bertarung di Pilpres 2024. No way. Jadi kita tidak usah kaget bila Caimin akan diponggal-panggil ke Gedung Merah Putih KPK, dengan dipanggil berkali-kali saja, wajah Caimin telah greatly tarnished, sudah sangat tercoreng. Apalagi bila sampai dijadikan tersangka dan kemudian terdakwa yang berpotensi menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Selanjutnya, kami yakin bahwa Firly Bahuri akan mendapat moral boost, kekuatan moral yang meningkatkan keberanian dan kenekatan untuk mencari-cari fakta hukum supaya dapat memonggal-manggil Anies. Dengan tambahan 1 tahun wewenang, Firly dan teman-temannya dapat bercokol di KPK. Sebuah wewenang yang dihadiahkan untuk KPK, Firly sudah mahfum apa yang harus ia lakukan. Ada kemungkinan juga kasus Formula E dibedah lagi, dicari-cari sampai harus ketemu, agar wajah politik Anies menjadi hitam kelabu, agar political image Anies bisa rusak berat. Sementara itu, ada fenomena yang khas Indonesia, yaitu para calon presiden yang akan mengadu nasib pada Pilpres 2024 menyatakan hal yang sama. Kira-kira, saya berani nyapres asal Presiden Jokowi merestui. Ini menggelikan, tapi nyata. Kiranya bisa difahami bila lantas disimpulkan memang saya presiden top, gak usah pakai markotop. Ya. Semua orang menganggap saya sebagai Tuhan-Tuhanan. Lantas merasa sedang berada di top of the world, seperti lagunya The Carpenters beberapa puluh tahun yang lalu. Sebagian lagu itu berbunyi, "Everything I want the world to be is now coming through, especially for me." Ada satu proyek Jokowi yang cukup gegabah, yang mungkin tidak terpantau oleh sebagian besar anak bangsa, yaitu telah disepakati
antara Indonesia dengan Korea Selatan bulan Juli yang lalu akan dibangun terowongan di bawah laut yang menghubungkan Balikpapan dengan ibu kota baru IKN. Artinya akan ada utang luar negeri baru entah berapa miliar dolar dan dipastikan tingkat kesulitan terowongan itu berlipat-lipat dibandingkan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang bertahun-tahun tidak selesai. Biaya terus membengkak dan berbagai hal yang memalukan lainnya. Yang penting, sekarang bagaimana kekuatan bangsa ini yang mendambakan perubahan ingin membuat lembaran baru untuk Indonesia yang lebih adil, jauh dari kezaliman, yang betul-betul melaksanakan Pancasila, UUD 45, menjunjung Bhinneka Tunggal Ika. Ini caranya bagaimana? Belum terlambat, masih ada waktu untuk menarik Anies Baswedan ke tempat yang lebih aman. Kemudian, semua unsur anak bangsa yang ingin perubahan bersama-sama mendaulat Anies Baswedan sebagai capres. Kita tahu selama ini orang yang punya hati jernih tahu kalau Anies Baswedan ini seorang pluralis, dia Islamnya kuat. Anies Baswedan tidak punya keinginan untuk memojokkan atau menjauhi atau mentreatment tidak adil anak bangsa tertentu atau agama tertentu atau suku tertentu. Itu jauh panggang dari api. Kita jangan pesimis, kita jalan terus. Saya sangat yakin bahwa perjuangan ikhlas kita itu kita dedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama sekali tidak terbersit kita bekerja hanya untuk menghadiahkan kepada manusia. Jika kita bisa istiqomah bekerja dengan ikhlas hanya untuk Allah, maka Allah akan ridha. Allah akan memberikan bimbingan, hidayah, maunah, rahmah kepada kita